Beliau adalah sumber kebaikan. Jadi kalau orang ingin selamat di muka bumi ini, harus mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya sangat tertarik, maksudnya pastinya ada banyak kisah keteladanan Rasulullah SAW yang dari semenjak beliau lahir bahkan sampai wafat itu adalah penuh kisah-kisah keteladanan. Tapi tentang saat beliau akhirnya bergaul dengan non-muslim atau misalnya di suatu masyarakat yang sangat majemuk, apa kisah atau keteladanan Rasul yang sangat menjadi inspirasi atau mungkin pelajaran bagi Habib untuk menjalani masyarakat kita yang saat ini bukan hanya datang dari satu, tapi ada banyak sekali kan kita interaksi kita dengan orang-orang, karena kita tidak bisa menutupi hal itu kan. Betul. Bagaimana Habib? Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sumber kebaikan. Contoh kebaikan utama di muka bumi ini. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu, kebaikan Rasulullah itu sudah ada. Kenapa dari zaman Nabi Adam sudah? Dari zaman Nabi Adam itu selamat dan dimaafkan oleh Allah atas kesalahan yang dilakukan itu. Karena di dalam sulbi Adam itu ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Allah Nuh, selamat daripada bahtera kapal itu tadi, ya. Banjir yang begitu luar biasa. Karena di sulbi Nuh ada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang ingin selamat di muka bumi ini, harus mengikuti Rasul Muhammad SAW. Adabnya, akhlaknya, semuanya. Dia pasti akan selamat. Dia pasti akan dicintai oleh siapapun. Termasuk orang-orang yang di luar Islam, non-Muslim. Pasti akan cinta. Karena melihat adab dan akhlak. Orang-orang Yahudi saat itu melihat Rasulullah, mereka heran. Ini manusia atau malaikat? Sampai seperti itu. Dari parasnya yang luar biasa, gantengnya Rasulullah, senyumnya Rasulullah, adab dan akhlaknya Rasulullah, tidak pernah menyakiti. Tidak pernah menyakiti. Ada satu cerita yang saya waktu itu mendengar cerita ini. Kejadian Rasul Muhammad SAW setiap hari beliau ini memberi makan seorang yang buta di pasar. Orang buta ini. Disuapi orang buta itu. Suapan ini bekas dari kunyahan Rasul SAW. Kurma itu disuapkan gitu, ke orang buta. Dan orang buta ini mengatakan, "Hei fulan, kamu siapa?" Tidak dijawab, saya fulan gitu. Kamu hati-hati ya, jangan ikut Muhammad. Muhammad itu penipu, Muhammad itu ini. Padahal ini yang menyuapi ini Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah tidak berhenti dalam tugas menyuapi setiap hari. Padahal ucapan itu terus dilontarkan setiap menyuapkan. Nah ini adab luar biasa. Kita tidak mampu untuk berbuat seperti itu. Tapi ini harus ditiru. Ini luar biasa Rasul Muhammad SAW. Dicaci tapi tetap menyuapi. Setelah meninggal Rasul SAW, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada putrinya Aisyah. Ya Aisyah, apa yang sering dilakukan Rasulullah akan saya teruskan. Di antaranya ini menyuapi seorang yang buta itu. Dan Rasul tidak pernah menceritakan sama Aisyah kalau dia itu mencaci-caci. Sayyidina Abu Bakar menyuapi juga. Waktu disuapin oleh Sayyidina Abu Bakar, dia mengatakan, kok lain tangan ini? Tidak seperti tangan yang biasa menyuapin saya. Subhanallah. Iya memang yang biasa nyuapin kamu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia sudah meninggal. Terkejut orang itu tadi. Jadi setiap hari yang menyuapi saya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, dia saya caci. Dan subhanallah, dia setiap hari masih tetap menyuapi. Nah ini adab, salah satu adab Rasul Muhammad SAW. Dan masih banyak adab-adab yang lain terhadap non-muslim maupun terhadap sesama. Jadi inilah, kalau kita ini mau menerapkan betul adab dan akhlak Rasulullah, saya yakin hidup di Indonesia ini terutama, di dunia ini akan damai. Damai, pasti damai. Dan Rasulullah SAW itu selalu istilahnya menghormati siapapun. Sampai-sampai ada dari sahabat itu yang mencaci atau menjelek-jelekkan seorang nabi. Nabinya fulan. Dari nabi mereka dilarang sama Rasulullah. Bukan saya lebih baik daripada nabi mereka. Ayo kita ini sama. Hal-hal seperti itu kan menggembirakan. Contoh lagi ada bagi seorang muslim yang masih awal. Badui. Waktu Rasulullah duduk-duduk di masjid. Tahu-tahu di situ ada seorang badui masuk.
Mana Muhammad? Mana Muhammad? Teriak-teriak. Sayyidina Umar sudah nggak kuat ini. Ini orang kurang ajar mikirnya ini. Kata Rasulullah, jangan, biar dia duduk. Cerita itu setelah dia duduk, terus dia berdiri. Berdiri buang air kecil. Di masjid itu juga. Berdiri di sudut sana itu. Akhirnya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini orang kurang ajar. Izinkan saya untuk memukul dia. Jangan ya Umar. Toh dia sudah mengeluarkan air kencingnya dari di situ. Toh sudah kotor. Mau apa kamu, istilahnya kamu marah dia. Biar aja nanti saya yang tugas saya. Setelah selesai dipanggil sama saya, fulan sini. Kenapa kamu kencing di masjid? Loh, apa ini masjid? Soalnya tidak ada tikar, tidak ada apa-apa. Kan tanah semua dikira sama dia, ini bukan masjid. Iya ini masjid. Kata Rasulullah, jangan ya nanti jangan sekali-kali lagi kamu kencing di masjid. Orang yang baik itu dalam keadaan emosi, dia bisa menahan. Ya, itu orang baik. Di situ bukan Sayyidina Umar orang tidak baik. Di situ Sayyidina Umar orang yang akan membela Islam dengan benar. Nah, di saat zaman awal-awal itu, kan Sayyidina Umar orang yang keras. Jadi kekerasan itu akan dilakukan Sayyidina Umar di tempat yang benar. Tapi Rasulullah masih terus menahan. Oke Umar, boleh kamu keras, tapi dalam hal ini tidak. Dalam hal ini tidak. Itu dalam pendidikan Rasulullah SAW. Masih banyak lagi adab dan akhlak Rasulullah yang luar biasa. Dilempari air setiap hari oleh seorang Baduiyah dari atas rumahnya. Dan di situ Rasulullah juga tidak sakit hati. Justru malah waktu sakit ditengok oleh Rasulullah SAW. Tunjukkan rumah ini, ayo saya mau ketemu. Ibu yang tadinya mengotori Rasulullah itu, akhirnya dia terkejut. Subhanallah, ini orang yang setiap hari saya sakiti. Datang ke sini mau mendoakan saya supaya sehat. Masuk Islam. Jadi adab ini kita tampakkan di zaman ini, supaya orang-orang di luar Islam ikut kepada agama Islam. Dan orang bisa tahu bahwa Islam itu indah, Islam itu adab, Islam itu akhlak. Karena pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apakah saat dulu awal-awal Habib mulai berdakwah, motivasi apa dari kisah hidup Rasulullah yang akhirnya membuat Habib terus istiqomah dengan itu semua? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berputus asa dalam berdakwah. Padahal beliau seorang nabi dan beliau berjalan kaki, contoh hijrah aja. Dari Mekah ke Madinah. Jalan kaki yang bukit-bukit seperti itu beliau lakukan. Masa Syekh bin Abdul Qadir dengan sepeda motor atau pakai sepeda bicycle ini tadi. Ya ke tempatnya tidak begitu jauh, gitu aja kok malas-malas. Rasul yang mestinya tidak harus berjuang seperti itu sudah dijamin surga oleh Allah. Saya yang tidak tahu jaminan kemana, masa saya harus malas-malas? Ya. Jadi insya Allah hal-hal seperti itu yang membuat saya lebih semangat. Saya harus meniru Rasulullah, walaupun saya tidak bisa sempurna seperti Sayyidil Wujud. Dan bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah membela Rasulullah yang luar biasa. Bahkan mereka bergantian untuk duduk bersama Rasulullah. Jadi misalnya ada sahabat A dan B yang A datang ke tempat Rasulullah, nanti yang B tanya, kamu dapat ilmu apa dari Rasulullah? Nanti gantian yang B masuk, si A kerja gantian. Nanti masing-masing memberi informasi tentang ilmu. Ini kan orang-orang semangat dalam dakwah, semangat dalam menuntut ilmu. Nah di situ membawa saya harus semangat dalam berdakwah, walaupun saya tidak ada tandingnya dibanding sahabat dan para wali-waliullah dan orang-orang yang baik. Tapi saya masih ada keyakinan di dalam hati saya mempunyai kecintaan kepada mereka. Cinta yang sedikit ini insya Allah akan mengumpulkan kita bersama mereka insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Habib untuk ini, kita masih akan bahas lagi seputar kecintaan kita kepada Rasulullah dengan berusaha semaksimal mungkin menumbuhkan rasa cinta itu dan menjadikan teladan. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan terus masih ada episode-episode lain di Sapa Habib Syekh. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.